Oke. Nah, silakan dibuka aplikasi Illustratornya. Hari ini kita akan coba pertama menggunakan yang namanya Pathfinder. Kita akan coba sama-sama membuat logo dari Carrefour. Ini tampilan awal kalau kalian buka aplikasi Adobe Illustrator, nanti kalau beda nggak apa-apa ya. Ini saya sedikit review. Ini bisa pilih create new. Ini di punya saya nggak muncul karena aplikasi saya sepertinya ada permasalahan. Tapi nggak apa-apa, bisa langsung pilih start a new file fast di sini. Bisa pilih yang A4 langsung. Nah, nanti kalau mau rubah ukuran dari artboard, ini kalian bisa lihat di panel property, kemudian bisa pilih yang edit artboard ini. Nah, ini presetnya bisa langsung pilih beberapa ukuran yang sudah disediakan. Dan untuk orientasinya juga bisa dibuat ke landscape. Jadi kurang lebih seperti itu untuk editing artboard. Untuk menampilkan ruler, apa kemarin shortcutnya? Apa kemarin shortcut menampilkan ruler nih? Yo, jangan ada yang lupa. Oke, Ctrl R ya. Dan unitsnya ini kita ganti dulu ke cm. Nah, jadi pertama silahkan kalian buat artboard ukuran A4 terlebih dahulu. Boleh buat terlebih dahulu, silahkan dibuka di laptopnya masing-masing. Buat ukuran A4. Oke, kalau sudah dibuat ukuran A4, jadi saya akan jelaskan ulang ya. Di sini ada menu dari aplikasi Adobe Illustratornya. Nanti kalau yang Windows biasanya di sini munculnya menunya ada file, edit, object, type, select, ada effect, ada view, ada window. Jadi kurang lebih menu-menunya sama, ya beda-beda dikit dengan yang ada di Photoshop ya. Kalau di Photoshop ada filter, mungkin di sini adanya effect. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan di sisi kiri, di sini ada tools yang bisa kita gunakan untuk membuat objek-objek tertentu di dalam aplikasi Adobe Illustrator. Dan di panel yang ada di sisi atas, ini merupakan panel properti dari tools yang sedang aktif yang kita gunakan. Kurang lebih sama seperti di Photoshop. Jadi kalau kita berpindah tools, nah nanti properti yang ada di atas juga akan berubah. Gitu ya. Atau kalau nggak muncul di sisi atas ini lebih ke properti objek. Dia muncul propertinya itu di sini. Nah, misalnya di selection tool. Dia properti yang muncul seperti ini ya. Dan untuk mengatur panel ini sama, kalian bisa pilih dari menu window. Nah, kemudian untuk panel-panel yang mau ditampilkan apa saja silahkan diatur, atau bisa mengatur langsung workspace-nya di sini. Ini ada workspace. Nah, mau pakai yang tipografi, layout, painting, dan lain-lain. Nah, itu sekilas review mengenai tampilan awal ataupun interface awal dari aplikasi Adobe Illustrator. Nah, kemudian berikutnya hari ini kita akan belajar menggunakan Pathfinder dengan membuat logo Carrefour ya. Nah, jadi cara yang pertama, di sini kalian bisa buat terlebih dahulu huruf C menggunakan type tool. Nah, silakan buat huruf C. Kemudian kembali ke selection tool untuk memperbesar objeknya. Ini atau bisa perbesar dari panel
properti yang ada di atas juga nggak ada masalah. Nah, silahkan kalian buat huruf C seperti ini. Jadi ini bentuk awal dari logo Carrefour-nya itu sendiri. Nah, silahkan buat terlebih dahulu huruf C, kemudian untuk jenis hurufnya kalian bisa pilih ganti jadi Arial ya. Nah, pilih Arial yang regular aja, gak ada masalah. Nah, buat huruf C seperti ini, kemudian ganti fontnya jadi Arial. Kemudian untuk stylenya pilih yang regular. Kalau ada Niro, pakai yang Niro juga bisa. Oke, silahkan dibuat. Ya, Fania. Sir, itu di Adobe ku nggak ada properties, sir. Atau mungkin di hide ya, sir, propertiesnya. Bapak kenapa, sir, supaya ada properties? Dari Window Properties. Alright. Kalau nggak muncul di atas, bisa lihat dari sisi kanan ini aja, nggak apa-apa. Diklik objeknya, nah di sini juga bisa atur. Ini kan ada muncul karakter. Sebenarnya properti yang ada di panel ini sama properti yang ada di sini tuh sama sih. Cuman perletakannya aja beda. Kalau ini kan dalam bentuk panel yang vertikal, kalau ini dia disusun satu-satu horizontal. Ini ngatur paragraf juga bisa, ngatur alignment juga bisa, transform panel juga bisa. Sir, ini aku bukan bilang yang huruf C-nya, sir, tapi kan ini aku buat A4, sir. Terus kan sir buatnya kayak bentuk landscape. Nah, kan mau buat bentuk landscape tadi sir bilang pakai properties. Mm-mm. Nah, nggak ada, sir. Ini kamu coba klik di area kosong, kemudian klik property, edit artboard. Pilih yang edit artboard. Nah, di sini ganti orientasinya yang portrait atau landscape gitu. Bentar. Oke, boleh dicoba dulu ya. Atau kalau dari menu edit artboard di mana ya? Sebentar, coba saya cari. Yang paling gampang sebenarnya dari sini memang. Ya, Jeremia. cara cara munculkan properties layer sama libret itu gimana sih? Dari menu window. Nah, ini kamu klik window, kamu pilih. Nah, ini kalau saya unchecklist properti, nah ini propertinya hilang. Tapi kalau mau saya tampilkan propertinya window, pilih yang properti. Nah, tidak muncul. Oke. Muncul Vania? Edit artboardnya muncul di properti. Ada properties, sir. Tadi kan sir suruh tekan window. Terus setelah aku tekan nggak ada tulisan apa? Nggak ada Properti. tulisan properties. Oke, baiklah. Kalau mau rubah dari file aja, file kemudian dokumen setup. Nah, sini ada edit artboard juga. Ada edit artboard juga ya. Oke, ya Kezia. Enggak, sir. Tadi kayak yang Fania. Oke. Dari sini aja, dari file. Mungkin beda versi, ini saya pakai yang 2021. File, kemudian dokumen setup. Saya ada yang CS6 di Windows, cuman kalau saya buka nanti dia tampilannya kecil banget karena nggak kompatibel di sini.
Nanti tulisan menunya kecil kali, saya pun nggak kebaca lagi dah. Makanya saya pakai yang 2021. Oke, sudah semuanya huruf C. OC ya. Berikutnya silahkan tambahkan ellipse tool. Kita akan buat lingkaran di ujung-ujung huruf C-nya. Jeremia bisa, Jeremia? Ya, Sir. Bisa? Udah kamu buat huruf C-nya? Sir, saya masih bingung yang tadi, Sir. Tadi saya sudah tekan Windows, terus nggak muncul provider, Sir. Oke, kalau nggak muncul properti nggak apa-apa. Itu properti bisa dilihat dari atas ini aja. Nih panel yang atas ini sama aja. Nah, sekarang Jeremia coba kamu buat huruf C pakai type tool ya. Pakai type tool kamu buat huruf C. Kemudian kamu transform aja. Pakai selection tool, nanti perbesar. Setelah itu ganti jenis hurufnya jadi Arial. Bisa diikuti? Oke, Sir. Oke, dicoba ya. Nanti kalau nggak bisa disampaikan langsung. Ini kalau kalian harus bisa semua nih. Kemudian pilih ellipse tool ya. Selanjutnya ini bisa zoom in dan zoom out. Ini kalian gambar bentuk lingkaran di ujung huruf C-nya. Seperti ini. Biar lingkarannya perspektif, tekan tombol Shift. Nah, ini kecil gini pun nggak apa-apa, nanti kita bisa geser. Nah, kita bisa geser di tempat yang pas. Oke, jadi ini tadi gambar lingkaran ya. Setelah itu lingkarannya diduplikat. Diduplikat ke yang bawah. Cara menduplikat sama seperti di Photoshop, bisa tekan dan tahan tombol Alt drag. Tekan tahan tombol Alt di selection tool ya, pastikan. Habis itu kalian klik objeknya, tekan tahan tombol Alt. Nanti kursornya akan jadi 2 gini. Nah, habis itu tarik aja. Nah, nanti dia terduplikat. Jadi buat gini dulu. Oke, saya ulang ya. Untuk duplikat sebenarnya bisa Ctrl C, Ctrl V aja. Ctrl C objeknya, habis itu tekan Ctrl V. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian bisa klik objeknya. Klik objeknya seperti ini, tekan dan tahan tombol Alt, kemudian tarik. Nah, tidak akan jadi 2. Tekan tahan tombol Alt, tarik. Itu ya. Oke, sudah? Natalia bisa, Natalia? Mana Natalia nih? Masih coba. Oke. Kalau ada, ini langsung dipraktikkan. Kalau ada kendala bisa langsung tanya. Nanti untuk latihan, setelah ini ada latihan, kalian harus buat logo Telkomsel.
pakai Pathfinder, gitu-gitu aja sih nanti. Untuk penggunaan shape-nya di sini bisa perhatikan shape di sini ada banyak ya, ada rectangle, ada ellipse, ada polygon. Mungkin kalau kalian yang pakai yang CS6 ada yang rounded rectangle tool, nah itu bisa dipakai. Oke, sudah. Kalau sudah, langkah berikutnya kalian pilih terlebih dahulu huruf C-nya. Ini kan dia bentuknya masih berupa teks. Kita akan rubah dia jadi shape. Caranya kalian klik di huruf C-nya, kemudian klik kanan. Nah, pilih yang create outlines. Nah, nanti dia jadi outline kayak gini. Oke, sudah. Pilih huruf C, klik kanan, pilih yang create outline untuk merubah teks menjadi sebuah objek shape. Nih kalau ini kita ganti udah nggak bisa lagi nih. Iya, Cherry. Sir, tadi tekan kanannya gimana, Sir? Klik di objeknya, klik di huruf C-nya, setelah itu klik kanan. Pilih yang apa tadi? Klik kanan, pilih yang create outline. Klik kanannya itu dari Klik kanannya di sini di objeknya. Ini aplikasi saya agak nyala, makanya dia di bawah munculnya. Kliknya di sini di objeknya. Nah, kalau kalian lihat kursor saya di mana, klik kanannya muncul di mana. Aplikasinya agak hau-hau nih. Oke, sudah bisa? Kalau sudah ter-create outline, ini kalian seleksi semua objeknya. Kemudian pilih dari menu window, pilih Pathfinder. Nah, nanti Pathfinder-nya akan muncul. Ini bisa kalian atur panelnya, terserah mau diletakkan di mana. Ya, kayak ngatur panel di Photoshop juga sama. Itu pada dasarnya semua aplikasi yang ada di dalam komputer kita, cara pengaturannya itu sama-sama aja, mirip-mirip. Jadi mudah. Apalagi aplikasi desain ya, yang Adobe ini. Itu semua menu-menunya bahkan identik. Tools-toolsnya juga mirip-mirip biasanya. Gitu. Kecuali kalau kalian belajar pemrograman. Nah, itu berbeda karena yang buat aplikasi juga beda. Tapi ini karena kita tiknya Technopreneur, jadi kita lebih ke penggunaan aplikasi-aplikasi untuk kebutuhan desain. Kayak semester lalu belajar Photoshop buat video. Semester ini kita buat game. Gitu-gitu, nggak belajar program. Oke, bisa ya? Oh iya, Irin. Sir, punyaku gak ada Pathfinder ya, Sir. Window Pathfinder nggak muncul. Udah tekan tapi gak muncul apa-apa. Coba share screen. Iya, Cherry. Sir, kalau tadi udah tekan, habis itu di sampingnya keluar kayak kecil-kecil itu mau tekan apa? Yang kecil-kecil ini. Kayak gini. Iya, Sir. Ini panelnya nih. Kalian atur aja. Nanti tekannya nanti. Yang penting muncul dulu Pathfinder-nya. Kalau Pathfinder-nya sudah muncul, oke. Ini letakkan di sini juga nggak ada masalah. Udah set Pathfindernya. Window, kemudian nah coba klik windownya. Udah ketik, Sir. Kok gak muncul di sana? Iya, nggak muncul di sini.
karena kamu split tadi screen kamu. Oke. Ya, tuh. Kalau udah muncul kayak gitu, letakkan aja di panel yang di sisi kanan ini, di atas atau di mana bebas. Nih, contohnya di atas ini. Gak apa-apa. Matikan share screen kamu, Airin. Nah, tuh dikasih contoh sama Airin gitu juga bisa tuh. Oke, kalau sudah, nih silakan kalian pilih seperti ini. Kemudian buka di Pathfinder-nya. Nah, di Pathfinder ini, ntar saya pin di sini nggak muncul. Pin. Oke, di Pathfinder ini, di sini ada Shape Modes, kemudian ada Pathfinders. Nah, yang pertama kita mau gabung. Ini kan objeknya masih pisah ya. C dengan lingkarannya masih pisah. Ini kita seleksi ke 3 objeknya. Kemudian di Shape Modes, Sir belum share screen atau gimana? saya udah kamu pin share screen saya. Oke. Ya, tadi di tempat saya juga nggak muncul karena tadi Airin habis share screen. Oke, kalau sudah diseleksi ketiga objeknya di Pathfinder, di Shape Modes, pilih yang Unite. Unite ini ya. Nah, kalau sudah kalian pilih yang Unite, dia akan bergabung jadi satu objek. Oke, sekarang dicoba, silakan. Gimana sih? Bisa ulang? Selamat pagi semua. Kayak gitu. Oke, saya ulang ya. Nah, jadi ini kan objeknya tadi masih terpisah jadi 3. Jadi kita akan gunakan Pathfinder untuk menggabung ketiga objek ini. Jadi caranya kalian bisa seleksi ketiga objeknya nih. Nah, sampai terseleksi semua seperti ini. Kemudian buka di Pathfinder. Nah, di sini ada Shape Modes. Silahkan kalian pilih yang Unite. Nah, nanti dia akan bergabung jadi satu. Ini kalian kalau mau tahu fungsi dari yang lainnya, ini kalian boleh coba-coba aja sendiri. Gitu. Karena kalau saya jelaskan nanti kalian lupa. Tapi kalau nyoba sendiri pasti nggak akan lupa. Tuh, jadi yang pertama kita tadi unite untuk menggabungkan dia menjadi satu. Bisa? Bisa, masih gampang nih. Karena Illustrator nggak susah waktu di Photoshop. Ini udah kuliahnya. Oke, kalau sudah, langkah berikutnya silahkan kalian buat sebuah rectangle tool ya. Kalau yang di CS6 sepertinya ada yang pilihan rounded rectangle tool. Kalian pilih yang itu. Nih, kalau saya nggak bisa pilih yang rounded karena nggak ada pilihannya. Nah, kalian pilih yang rounded ya, rounded rectangle tool. Nah, kalau yang rounded rectangle tool nanti ujungnya dia akan lengkung seperti ini. Ini kalau di Illustrator yang terbaru dia nggak ada rounded rectangle toolnya, nggak ada, tapi di rectangle toolnya itu sendiri sudutnya bisa diatur. Nah, mau dikembalikan lagi seperti ini juga bisa, atau mau ditarik. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, nanti punya kalian hasilnya seperti ini. Oke, boleh dibuat terlebih dahulu untuk rounded rectangle toolnya. Sir, Ya, ini kalau di laptop saya cara munculin opsinya gimana, Sir? Biar ada rounded rectangle tool. klik tahan. Ada nggak? Di bawah rectangle tool dia biasanya ada rounded rectangle tool.
Ada kan? Oke, silakan gambar. Oke, kalau sudah kita akan rotate. Jadi kalian gunakan selection tool untuk memutar. Kemudian silakan tekan shift biar dia sudut putarnya jadi 45 derajat seperti ini. Sudah? Kalau sudah, tekan shift biar sudut putarnya pas. Biar sudut putarnya pas. Kalau nggak ditekan shift dia kan agak mencong-mencong nih. Nah, nggak bisa pas 45. Tapi kalau harus pelan-pelan lah kalau mau 45. Tapi kalau tekan shift dia otomatis langsung 45. Oke, kalau sudah sekarang rubah warnanya. Seleksi aja kedua objeknya. Silahkan rubah warna dalamnya, fill colornya ini ya. Pilih jadi no atau none. Kemudian stroke-nya rubah jadi warna hitam. Kita balik. Nah, biar kelihatan objeknya. Nanti kita timpa seperti ini. Oke, buat seperti ini dulu. Kalau kalian mau simpan, silahkan simpan dulu. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nanti kita sambung setelah istirahat. Ini kebetulan udah mau istirahat nih. Jeremia bisa, Jeremia? Dicoba sir. Sudah sampai mana? Sudah sampai mana, Jeremia? Sudah sampai huruf C sir. Oke, udah sampai huruf C. Setelah buat huruf C, kamu nanti buat lingkaran ya. Cara buat lingkaran nih, klik tahan, pilih yang elips. Nah, habis itu buat aja lingkaran. Ini biar lingkarannya nggak peang-peang, tekan tombol shift. Gitu. Oke. Bisa ya, Jeremia. Nanti kalau ada step yang terlewat, yang tidak tahu, nanti tanyakan setelah istirahat. Oke, kalau begitu boleh disimpan terlebih dahulu, nanti kita lanjut setelah istirahat. Ada yang mau nanya lagi? Tadi ada yang aktifin mic. Oke, baiklah, kalau tidak ada, silahkan istirahat. Nanti bergabung kembali di Google Meet-nya di 12.30. Oke, silahkan istirahat semuanya. See you. Thank you, sir. Thank you. Bye sir. Thank you. Bye-bye.